Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulana dan Ibu Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar. Kami di sini ingin berdiskusi tentang studi kasus yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda Nurhaliza dan kedua rekan saya Mahesa Mutiara Cito dan Cecilia Azhara. Di sini kami mendapatkan studi kasus yang berjudul Penerapan Media Pembelajaran Radio yang bekerja sama dengan RRI. Dari hasil analisis saya mendapatkan poin positif dari studi kasus tersebut. Yang pertama itu radio itu dipilih sebagai media pembelajaran, dapat menjangkau wilayah terpencil. Kenapa? Karena wilayah-wilayah terpencil sekarang itu kadang susah teknologi bahkan listrik. Jadi dengan adanya studi kasus ini yang menyediakan radio untuk media pembelajaran itu sebenarnya menurut saya tuh bagus. Jadi siswa-siswa di daerah terpencil itu bisa mengakses pembelajaran tanpa adanya teknologi dan listrik kayak gitu. Baik, saya setuju sih dengan pendapat Amanda itu bahwa dengan adanya pembelajaran melalui radio ini tuh dapat menjangkau siswa-siswa di daerah yang terpencil yang mana tuh internetnya tuh cukup terbatas kayak gitu. Tapi tuh kalau misalkan ya bisa sih emang menjangkau ke wilayah terpencil, tapi itu jadi kurang interaktif gak sih? Karena kan media pembelajaran radio ini kan bersifat satu arah ya, yang dimana guru itu cuma menyampaikan materi aja, materi bahan ajarnya, dan peserta didik tuh nggak punya kesempatan untuk nanya ataupun memberikan tanggapan materi tersebut karena bersifat satu arah ini dan ini mungkin bisa jadi menghambat peserta didik tuh untuk paham materinya gitu loh karena misalnya mereka ada yang nggak ngerti poin materi ini dan mereka nggak bisa nanya gitu loh langsung ke gurunya karena nggak bersifat dua arah dan untuk siswa yang cepat tanggap mungkin oke dia bisa mudah mengerti dan bisa gampang bosan nggak sih jadinya dan sedangkan untuk siswa yang atau peserta didik yang kurang paham gitu kayak lambat pemahamannya tuh dia jadi agak lambat dan jadi mungkin bingung dan mengulang-ulang materinya gitu loh. Ya nggak sih? Gimana? Sebenarnya betul juga sih, tapi di sini tuh juga ada solusinya juga. Kita tuh bisa memanfaatkan komunikasi dua arah. Memang benar kalau keterbatasan utama dari radio itu sifatnya itu cuma satu arah, tapi kita bisa ngatasin masalah ini. Yang pertama itu mungkin dari pendidik ataupun gurunya tuh bisa memulai untuk melakukan seperti sesi tanya jawab gitu, menggunakan SMS mungkin ataupun WhatsApp atau mungkin melalui panggilan telepon itu juga bisa. Nah, jadi selama ataupun setelah siaran ini tuh siswa tuh dapat memiliki kesempatan juga gitu untuk mengajukan pertanyaan mereka. Misalnya mereka nih masih kurang paham ataupun kurang ngerti lah dari penyampaian yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, kemudian ini dapat ditanggapi mungkin oleh guru dalam sesi yang terpisah atau melalui diskusi di kelas lain. Nah, namun untuk daerah yang terpencil yang mungkin memang belum terdapat akses internet, ini mungkin guru bisa dapat melakukan pertemuan di kelas dengan tujuan untuk menilai pembelajaran, mengumpulkan tugas, dan juga memberikan umpan baik secara langsung. Namun di sini kan karena juga ada di kasusnya itu ada corona, mungkin ini juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku kayak gitu. Nah, untuk yang berikutnya di sini tuh dari kasus tersebut tuh juga ada em, hal positif ataupun dampak positifnya. Nah, yaitu adanya fleksibilitas dalam penyampaian materi. Jadi, program media pembelajaran melalui radio ini tuh mungkin memungkinkan para guru tuh untuk mengajar secara bergantian gitu berdasarkan keahlian yang dimilikinya masing-masing. Jadi nggak harus terikat pada target kurikulum gitu. Nah, jadi dengan kayak gini tuh guru tuh mungkin dapat lebih fokus pada kualitas penyampaian materi. Jadi tuh nggak hanya sekedar mengejar ketuntasan kurikulum aja. Jadi fleksibilitas itu tuh memberikan kesempatan juga
bagi guru untuk lebih mendalami materi dan dapat memastikan nih bahwa siswa-siswanya ini benar-benar memahami konsep yang diajarkan tanpa tekanan, yang dimana tuh harus memenuhi semua standar kurikulum dalam waktu tertentu kayak gitu. Bener sih yang disampaikan sama Ara. Kalau misalkan guru nih bisa lebih fokus untuk kualitas penyampaian materinya. Setuju sih saya. Tapi dari yang disampaikan Ara tadi tuh kan fleksibel dalam menyampaikan materi yang menurut saya tuh kayak kurang aja gitu. Jadi tuh menurut saya tuh materi yang pembelajaran dari yang Ara bilang fleksibel itu juga dapat memberikan pembelajaran yang terbatas. Kenapa? Karena penyampaian materinya tuh kurang kompleks, terutama yang memerlukan visual. Karena kan contohnya tuh kayak matematika aja deh. Matematika kan itu butuh hitung-hitungan yang lebih apa divisualkan gitu kan. Kan nggak bisa dalam bentuk ucapan aja kan. Harus diberikan contoh visualnya secara visualnya. Nah, hal ini juga dapat menghambat dari pemahaman siswa tersebut terhadap konsep-konsep yang kurang dipahami kayak gitu. Hmm, bener juga sih sebenarnya yang dibilang sama Manda tuh kalau misalkan dengan penerapan media pembelajaran lewat radio ini pembelajaran visualnya itu kurang. Namun mungkin menurut saya tuh bisa dengan solusinya ini jadi tuh guru membuat bahan ajar atau modul yang dicetak dan diberikan kepada siswa. Jadi diberikannya tuh mungkin sebelum ya. Jadi siswa ini bisa membuka modul dan memahaminya sambil mendengarkan siaran dari radio atas penyampaian materi. Nah, mungkin isi modul itu bisa berisi diagram ataupun ilustrasi atau contoh-contohnya. Jadi siswa ini lebih gampang mengerti jika ada bantuan dari modul yang dicetak. Jadi ada gambaran untuk merekanya gitu, untuk berimajinasi atas penyampaian materinya. Itu sih kalau menurut saya solusinya. Nah, jadi saya juga mikir untuk positifnya lagi tuh bisa mendorong kolaborasi antara guru gitu loh. Jadi program ini kan melibatkan banyak guru dan dari berbagai latar belakang ya untuk bekerja sama menggabungkan keahlian mereka dalam satu platform dan menyebarkannya ke siswa gitu. Menurut saya ini bagus banget apa namanya inovasinya karena mendorong kolaborasi yang erat antar guru dan bisa memungkinkan siswa ini mendapat perspektif yang lebih luas tentang materi yang dipelajari. Nah, kolaborasi ini juga memperkaya pemahaman belajar siswa karena mereka tuh mendapat materi dari berbagai sudut pandang gitu loh. Jadi akan sangat membantu dan pastinya kan metode ini kan pengajarannya sangat beragam karena kolaborasi antara guru begitu. Ya benar sih setuju sama apa yang dikatakan Sisil karena adanya kolaborasi antar guru ini kan dari masing-masing guru pasti mempunyai cara atau metodenya tersendiri untuk mengajar ya. Jadi dengan adanya kolaborasi ini mungkin siswa ya apa guru-guru tuh bisa menggabungkan atau memberi saran metode terbaik untuk disiarkan di radio tersebut. Gimana sih cara agar siswa-siswa tersebut memahami apa yang disampaikan kayak gitu, bener sih. Oke, kalau saya sih kurang setuju ya sama pendapatnya Cecil karena apa ya? Guru tuh jadi kurang ataupun kayak terbatas gitu loh dalam melakukan sebuah evaluasi pembelajaran yang mana kan evaluasi ini tuh kan bertujuan untuk mengetahui gitu sejauh mana sih tingkat pencapaian siswa gitu dalam suatu proses pembelajaran. Karena melalui evaluasi ini kan guru juga jadi tahu gitu seberapa jauh sih siswa ini memahami materi yang telah disampaikannya terus yang diajarkannya. Itu juga dalam evaluasi ini kan guru juga dapat memberikan umpan balik gitu untuk meningkatkan hasil belajar tersebut. Nah, dalam konteks pembelajaran melalui radio ini mungkin evaluasi pembelajaran itu akan cukup sulit gitu karena radio ini kan merupakan media yang satu arah gitu. Jadi guru tuh nggak bisa langsung mantau ataupun mengukur pemahaman siswanya selama proses pembelajaran yang berlangsung gitu. Jadi biasanya kan
yang udah-udah nih evaluasi kan dilakukan dengan melalui ujian tertulis ataupun menggunakan penugasan gitu. Namun dalam pembelajaran melalui radio ini tuh agak cukup sulit karena apa ya? Evaluasi yang diberikan tuh juga harus secara terpisah gitu. Nah, hal ini tuh mungkin akan menyulitkan bagi guru untuk memastikan tuh siswanya itu benar-benar ngerjain atau paham gak sih sama tugas ataupun materi yang diberikan gitu. Tapi sebenarnya ada benarnya juga sih yang dibilang Ara, cuman solusi terbaik dari yang Ara bilang untuk evaluasi tadi itu sebenarnya dengan cara kan biasanya tuh guru-guru di kota juga biasanya kan dikirimin sama Menteri Kependidikan juga untuk mengajar di pedalaman kan. Tapi karena sifatnya corona bisa juga dengan cara anak-anaknya ini mendengar guru yang di pedalaman ini bekerja sama dengan guru yang di radio ini. Jadi kayak guru radio ini kayak memberikan tugas di akhir sesi pembelajaran itu kayak buat esai atau buat project atau misalkan ngerjain soal-soal. Nah, jadi untuk yang mengoreksi mahasiswa ini, untuk yang mengevaluasi mahasiswa ini bisa guru yang ada di pedalaman dengan memberikan hasil dari tugas si mahasiswa ini ke guru tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena kan di studi kasus ini kan ditegaskan bahwa pada saat corona. Nah, jadi kalau misalkan ke orang tua misalkan tidak paham atau tidak mengerti bisa ke guru yang ditugaskan di pedalaman tersebut tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi guru yang di pedalaman ini bisa mengoreksi atau mengevaluasi siswa tersebut apakah siswa tersebut paham dengan yang ada di radio yang dijelaskan di radio oleh guru yang bersangkutan kayak gitu sih sebenarnya solusinya. Bener sih, setuju juga sama pendapatnya Manda solusinya. Kalau menurut kalian ada lagi nggak sih apa dampak positifnya gitu dari penerapan media pembelajaran dari melalui radio ini? Menurut gue sih benar ya yang tadi didiskusikan itu ada beberapa dampak positif. Yang pertama itu bisa menjangkau wilayah terpencil yang tadi gue bilang. Terus yang kedua lebih fleksibel lagi untuk menyampaikan materi karena kan dari sisi guru tuh juga ada beberapa cara penyampaian materi yang berbeda gitu kan. Mungkin dengan adanya penyampaian materi digabungkan jadi penyampaian materinya tuh lebih dipahami lah oleh siswa. Terus juga yang kolaborasi antar guru tuh juga sebenarnya bagus sih karena kan dari otak satu otak lain itu kan nggak sama ya. Walaupun pembahasannya sama, kayak kita aja nih kita diskusi kan ada perbedaannya. Nah, dengan adanya kolaborasi guru tersebut juga sebenarnya bisa memberikan apa namanya dampak-dampak positif untuk pembelajaran ini tuh jangka panjang dan uh, tidak hanya dari satu pemikiran guru aja sih. Ya sih bener setuju. Oke, mungkin untuk diskusi kita cukup sekian. Nah, untuk hasil diskusi kita akan kita tuangkan ke dalam paper yang telah diberikan oleh Pak Maulana. Kurang lebihnya mohon maaf dari diskusi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.